Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, Bapa yang baik, terima kasih hari ini kami boleh datang karena Tuhan menolong kami bisa bersama-sama mengikuti ibadah hari ini. Terima kasih adik-adik sudah siap mendengar firman Tuhan. Demikian juga berkati firman-Mu, berkati kami yang menyampaikan dan kami semua juga yang mendengar supaya diberkati Tuhan, kami bisa menghafalnya ayat firman Tuhan dan melakukan atau mentaati firman Tuhan. Terima kasih, ampuni dosa kami, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, apa yang pernah membuat adik-adik sedih ya? Mungkin kita semua pernah ya. Terus apa yang membuat adik-adik atau membuat kita sedih? Coba ingat. Dan apa yang akan kita lakukan kalau kita sedih atau kita mengalami beban di pikiran yang berat. Tetapi cerita firman Tuhan ini ada seseorang yang melakukan dia sedih, tapi dia tahu melakukan apa yang baik ya kepada untuk mencari jalan keluar atau dalam permasalahannya. Nah, adik-adik semuanya ada seorang keluarga ya. Cerita firman Tuhan ini ada seorang keluarga. Wah, keluarga ini punya seorang anak. Suami dan ibu dan istri punya seorang anak. Anaknya ini sedang sakit ya, adik-adik sedang sakit. Kemudian ibunya tentu takut ya, panik. Dia sangat gelisah ya, anaknya ini sakit. Sudah hampir mati. Kemudian ibunya sudah memberikan segala macam obat, sudah dipanggil dokter-dokter yang baik, yang bagus, sudah minum obat, dan ibunya sedang takut. Dia berusaha memberikan menyembuhkan. Dia ambil lap dikompres air dikompres ke badannya, ke wajahnya. Waduh, makin hari makin lama makin pucat. Gimana ini, Pak? Katanya kepada suaminya. Terus suaminya termenung. Dia memikirkan apa yang harus dia lakukan. Ya, nama suaminya itu adalah Yairus. Aduh, Bapak Yairus ini dia berpikir, ya saya akan menemui Yesus. Kalau tidak, ya anak kita akan mati. Dia akan dapat menyembuhkan anak kita. Lalu Yairus dengan cepat terburu-buru dia pergi mencari Yesus, menemui Yesus. Dia buru-buru, dia tidak usah lagi mengutus hambanya untuk menemui Yesus, tapi dia berangkat sendiri. Cepat-cepat dia berjalan atau berlari, dan ya orang-orang melihat Yairus, ya kasihan Yairus, ya mungkin anaknya sedang sakit parah. Karena Yairus sedang terburu-buru dia pergi, dan dia melihat Yesus sedang dikerumuni oleh orang banyak. Kemudian dia berpikir mungkin Yesus ada di tengah-tengah orang banyak. Dia berusaha untuk mencari atau menemui Yesus. Kemudian Yesus Yairus ini berseru kepada orang banyak, tolong berikan saya jalan, saya mau menemui Yesus. Wah, dia merasa orang-orang sudah mengenal Yairus, karena Yairus itu sudah terkenal karena dia adalah kepala rumah ibadat ya. Dan Yairus dia merasa lega karena jalan diberikan untuk menemui Yesus. Dia merasa lega. Kemudian Yesus dia tersungkur di hadapan Tuhan Yesus. Guru, Tuhan, ya datanglah, jamahlah anakku supaya hidup kembali. Kemudian dia sangat senang. Yairus merasa lega ya. Dia merasa lega karena jawaban Yesus yang mau menyembuhkan atau mau datang menyembuhkan anaknya. Lalu Yairus menunjukkan jalan ke rumahnya. Yairus mau cepat-cepat. Yesus
ikut dia ke rumahnya supaya apa? Supaya disembuhkan. Dokter-dokter sudah tidak bisa lagi menyembuhkannya, obat sudah dilakukan. Tapi dia berusaha untuk percaya kepada firman Tuhan, supaya serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Dia percaya, ya, dia mungkin cepat-cepat dia berpikir supaya Yesus cepat, ya. Kemudian Yesus berhenti, tiba-tiba berhenti karena ada seseorang seorang wanita yang sudah lama sakit. Dia pergi dari mengikuti Yesus dari belakang dan menjamah jubah Yesus. Dan Yesus tahu ibu ini membutuhkan kesembuhan dan Tuhan Yesus menyembuhkan. Sementara Yesus masih berbicara dengan perempuan itu, ya, wah, datang, ya, seorang dari rumahnya, mungkin pembantunya, hambanya. Dia berkata kepada Yairus, wah, kasihan, ada kabar yang tidak baik, yaitu pembantu atau hamba itu, seseorang itu datang memberitahukan bahwa anaknya sudah mati, anak perempuannya telah mati. Wah, untuk apa engkau lagi menyusah-nyusahkan guru? Anakmu sudah mati. Sekarang, wah, dia sangat sedih, dia termenung, dia merasa bersalah, dan bagaimana ini? Tentu ya sangat sedih karena anaknya sudah mati. Ya, dia berkata, apa yang harus saya lakukan? Ya, Yairus sangat berduka cita. Lalu Yesus tahu rupanya berita itu dari orang lain, ya. Dia tahu dari orang lain karena Yairus sudah sangat sedih mendengar kabar tentang anaknya, yang anak perempuannya yang sudah mati. Lalu Yesus berkata kepada Yairus, dia berkata kepada bapak Yairus itu, jangan sedih, jangan takut, percaya saja, anakmu hidup, akan sembuh. Wah, Yairus mungkin bertanya dalam hatinya, waduh, gimana anakku akan hidup, ya? Apa yang Yesus akan lakukan untuk anakku? Tetapi Yairus berusaha untuk penuh pengharapan dan percaya kepada perkataan Tuhan Yesus bahwa anaknya akan sembuh. Maka Yairus berusaha percaya. Yairus sudah beriman bahwa Yesus dapat menyembuhkannya. Oleh sebab itu Yairus mengajak atau membawa Yesus ke rumahnya supaya dapat menolongnya. Dan Yesus mengajak siapa? Petrus, Yakobus, dan Yohanes untuk datang ke rumahnya. Ayo, mari kita pergi, dan menyuruh orang banyak itu, ya, pulang ke rumah masing-masing. Dan mereka pergi ke rumah Bapak Yairus. Nah, adik-adik semuanya, mereka mengikutinya sampai di rumah. Apa yang terjadi di rumah? Rupanya, wah, sudah ada tangisan duka cita. Wah, orang-orang sudah meratapi anaknya yang sudah mati. Yesus berkata, sesampai di rumahnya, setelah Yesus melihat kejadian itu, ada yang meratapi, ada yang menangis. Lalu Yesus berkata kepada mereka, orang-orang yang ada di rumah itu, mengapa kamu ribut? Katanya, mengapa kamu menangis? Anak ini tidak mati, tapi tidur. Wah, semua orang yang mendengar itu tertawa. Mereka menertawakan apa yang diucapkan oleh Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, lalu Yesus mengusir atau menyuruh orang itu, Yesus menemui anak itu ke tempat tidurnya, lalu mengusir semua orang yang ada di situ dan menyuruh dan mereka masuk ke dalam bersama dengan Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Oh ya, lalu Yesus melihat anaknya sudah pucat. Wah, ya, kedua orang tua anak itu sudah sangat sedih.
Dan dia hati Yairus sangat sedih, tapi dia harus percaya kepada firman Tuhan, perkataan Yesus bahwa Yesus dapat menyembuhkannya. Yesus lalu melihat anak mengulurkan tangannya, melihat anaknya sudah pucat dan mengulurkan tangannya, lalu memanggil atau menyuruh anak itu supaya sembuh. Lalu Yesus berkata kepada anak perempuan Yairus itu, "Hai anak," katanya, "aku berkata kepadamu, bangunlah." Loh, seketika itu juga anak itu hidup lagi, sembuh, dia kembali tersenyum. Wah, dia sehat, wajahnya tidak pucat lagi, sudah langsung bangun. Dari mana? Ya, dari tempat tidurnya, dan dia sudah gembira, sudah jalan, ya. Dan setelah Yesus menyembuhkannya, dia langsung berdiri dan wajahnya sudah sehat, tidak pucat lagi. Sekarang dia bisa jalan ke sana kemari, menunjukkan apa? Bahwa dia sudah sembuh. Wah, orang tuanya merasa senang. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak, ya, karena anaknya sudah disembuhkan. Wah, tetapi kan anaknya masih lapar. Tetapi Yesus menyuruh supaya ambillah makanan, berikan dia makan. Ya, kata Yesus kepadanya, lalu ibunya memberikan makanan kepada anaknya. Nah, Bapak Yairus ini dia yang bersedih karena anaknya sakit dan akhirnya mati. Tetapi dia percaya, dia datang kepada Tuhan karena Tuhan berkuasa dan murah hati, ya, dapat memberikan kesembuhan atau kehidupan kepada anaknya. Nah, adik-adik, bagaimana? Apa yang harus kita lakukan kalau kita sedih? Tentu kita mencari Tuhan, datang kepada Tuhan, baik melalui kita baca firman Tuhan, ya, atau kita juga ingat ayat hafalan kita masing-masing yang setiap minggu, atau kita bisa berdoa, ya. Nah, dan firman Tuhan itu kita ingat terus, kita mempercayainya, ya, dan kita juga melakukannya dengan taat, ya. Nah, adik-adik, Bapak Yairus menunjukkan dulu dia sedih, tetapi dia datang kepada Tuhan, dia mencari Tuhan, ya, maka Tuhan memberikan jalan atau memberikan kesembuhan kepada anaknya. Wah, akhirnya apa? Bergembira, suatu keluarga bergembira karena Tuhan, ya, memberikan apa? Kesembuhan kepada mereka. Nah, kita harus datang kepada Tuhan. Kita harus menyerahkan hidup kita kepada Tuhan di dalam doa setiap hari. Nah, ayat hafalan kita adalah 1 Petrus 5 ayat 7, ya. Demikian, ya, kita baca. Serahkanlah segala Nah, serahkanlah segala kekhawatiranmu, ya, kepadanya, ya, sebab Ia yang memelihara kamu. Nah, bisa ya kelihatan ya dari sini, ya. Baik, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. 1 Petrus 5 ayat 7. Nah, tadi ceritanya Bapak Yairus itu menyerahkan kekhawatirannya kepada Tuhan Yesus, ya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, ya, kepada Tuhan Yesus, sebab Ia yang memelihara kamu. 1 Petrus 5 ayat 7.
Nah, adik-adik sekalian, ya ayat hafalan kita demikian, tapi walaupun demikian, ya memang ini agak pendek ya, tapi kita harus ingat, kita baca terus berulang-ulang di rumah. 1 Petrus 5 ayat 7, setiap hari serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Baik, kita baca ya berulang-ulang. Jangan hari ini saja, tapi besok, lusa, dan seterusnya. Supaya kita tahu bahwa kita dapat mempercayai firman Tuhan. Baik, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu. Terima kasih adik-adik semua boleh mengikuti ibadah hari ini. Kami sudah mendengar firman Tuhan, sudah menghafalnya. Kami berdoa supaya kalau kami sedih, kami ada masalah, kami bisa datang kepada Tuhan. Karena firman Tuhan pasti memberikan jalan keluar, karena Tuhan yang berkuasa memberikannya. Terima kasih. Berkati firman Tuhan ini, berkati adik-adik semua di mana saja. Ampuni dosa kami ya Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik. Terima kasih semuanya. Selamat hari Minggu, selamat pagi. Sampai jumpa minggu yang akan datang. Terima kasih Pak Franky untuk firman Tuhannya. Kita bersyukur boleh diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, dan kita belajar bahwa Allah yang Maha Kuasa bisa bekerja melakukan apapun yang sesuai dengan kehendaknya ya. Bahkan menghidupkan orang yang sudah mati sekalipun. Itu adalah kekuasaannya Tuhan. Nah, kita akan menyelesaikan ibadah sekolah minggu kita hari ini. Kita mau menyanyi dulu Tuhan Yesus aku berjanji. Oke. Tuhan Yesus aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut, mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Sekali lagi ya. Tuhan Yesus aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut, mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Tuhan, kita akan menyelesaikan sekolah minggu kita hari ini. Mari kita berdoa, lipat tangannya kita berdoa. Bapa di dalam surga, segala puji dan syukur kami ucapkan kepada-Mu Tuhan, karena besar kasih-Mu bagi kami anak-anak-Mu. Dan Allah yang Maha Kasih juga tidak pernah berhenti dan tidak meninggalkan kami dalam situasi apapun yang kami alami. Karena itu kami sungguh bersyukur mempunyai juru selamat seperti Engkau. Bapa, kami mau datang dan memohon ampun juga untuk kelemahan kami, kekurang setiaan kami, kurang taat kami dalam mengasihi firman Tuhan. Kami mohon ampun. Kami juga mau belajar percaya dengan sungguh-sungguh seperti Bapak Yairus mempercayai kebenaran firman Tuhan. Kami tetap berdoa Tuhan untuk negara kami. Tolonglah supaya Tuhan yang menjaga dan menolong, khususnya dalam penanganan virus COVID-19 ini, supaya bisa secepatnya bisa ada vaksin atau cara untuk mengatasinya, sehingga kami bisa
kembali beraktivitas, adik-adik bisa sekolah, dan orang yang bekerja bisa bekerja dengan baik. Namun di dalam semua ini kami percaya Tuhan yang mengendalikan untuk membawakan kepada kami kebaikan. Tolong jagai kesehatan adik-adik semuanya, keluarga mereka, lindungi mereka dengan perlindungan dari Tuhan, jauh dari sakit, mereka boleh tetap semua sehat, dan Tuhan yang menolong supaya tidak jatuh dalam pencobaan. Tuhan yang menolong mereka hidup di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Hamba berdoa, kalau ada yang sedang sakit, tolong Tuhan menyembuhkan. Kalau ada yang sedang dalam pergumulan, Tuhan yang memberikan mereka jalan keluar yang benar, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih untuk kemurahan-Mu Tuhan. Hamba berdoa buat adik-adik sekolah minggu kami, buat Arus Seido Alwani. Hamba berdoa buat Yuka, Siho, Moroka. Hamba berdoa juga buat Joani. Hamba berdoa buat Stella, Stephen. Hamba berdoa buat Yukiko di Semarang. Berdoa buat Alberto Simatupang. Hamba berdoa buat Kaden Jeremy Eli di Jakarta. Dan berdoa buat Ibu Kuniko Yamamoto di Jepang. Dan semua teman-teman kami Tuhan yang mengikuti live streaming ini dimanapun mereka berada. Hamba berdoa turunlah berkat Tuhan bagi mereka. Tolong berkati kehidupan keluarganya juga, anak-anaknya dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa juga supaya hidup kami dalam 1 minggu ini sungguh-sungguh memuliakan nama-Mu. Jagailah juga negara-negara atau bangsa-bangsa lain di luar sana yang mereka juga berjuang Tuhan lepas dari virus COVID-19 ini. Dan kami berdoa juga supaya Tuhan yang memberi jalan keluar bagi mereka dalam mengatasinya. Kami berdoa buat negara India juga, tolong Tuhan jaga dan lindungi negara-negara di Eropa, negara-negara Asia Tenggara, dan semuanya Tuhan juga berkati tenaga medis yang bekerja, supaya Tuhan yang memberi mereka kesehatan dan kekuatan. Terima kasih, mohon perlindungan dan penjagaan Tuhan bagi kami semuanya. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, mohon ampun untuk dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk waktunya hari ini. Sampai jumpa di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Tetap semangat ya.